berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai kids, senang sekali nih Kak Eri ketemu dengan kalian. Nah, kali ini Kak Eri ditemani nih 2 orang teman. Oh, ada si singa, tapi ada juga si domba. Kira-kira kids tahu nggak sih apa sih perbedaan singa dan domba? Ayo, ada yang bisa tebak? Iya bener, singa itu binatang yang kuat. Singa itu binatang yang hebat. Betul. Itu disebut sebagai raja hutan. Wih, keren kan? Kalau si domba apa ya? Dia sukanya mbek gitu ya. Iya betul. Dia kelihatannya lemah ya. Nggak kayak si singa ya. Gitu ya. Kids, kali ini cerita Kak Heri juga berhubungan nih dengan singa dan juga dengan domba. Tapi kira-kira singa dan domba seperti apa ya yang Kak Heri mau ceritakan? Penasaran kan? Nah, kids, cerita hari ini cerita tentang ada singa yang disebut sebagai singa Yehuda. Dan juga domba yang biasa disebut sebagai anak domba Allah. Apaan tuh Kak Heri? Nah, kids, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus itu seperti singa. Wah, seperti singa yang kuat, singa yang hebat, singa yang punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk mengalahkan maut. Tapi, Yesus juga disebut sebagai domba. Domba yang lemah, domba yang disembelih, domba yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, baik singa maupun domba, 2 binatang ini mengingatkan kita tentang Yesus. Dan dengan 2 binatang ini, kita sama-sama diingatkan bahwa Yesus layak loh untuk kita sembah dalam hidup kita. Kenapa? Penasaran kan? Nih, Kak Eri punya cerita lewat video yang sama-sama kita bisa lihat. Lihat ya, bersama-sama ya. Yohanes sedang berada di Pulau Patmos ketika ia mendapatkan sebuah penglihatan. Yesus menampakkan diri kepada Yohanes dan menunjukkan kepadanya apa yang akan terjadi sebelum akhir zaman. Di dalam kitab Wahyu, Yohanes menulis tentang apa yang dilihatnya. Yohanes melihat sebuah takhta di surga dan seseorang yang duduk di atasnya. Dia yang duduk di sana tampak seperti batu-batu merah menyala. Sebuah pelangi seperti zamrud mengelilingi takhta itu. Ia melihat 24 tahta lain di sekeliling tahta itu dan 24 tua-tua duduk di atas tahta-tahta itu. Setiap tua-tua itu mengenakan mahkota emas. Yohanes melihat 4 makhluk hidup di sekeliling tahta itu. Makhluk yang pertama seperti seekor singa, makhluk yang kedua seperti seekor lembu, makhluk yang ketiga berwajah seperti seorang manusia, dan makhluk yang keempat seperti seekor burung raja wali yang terbang. Setiap makhluk memiliki 6 sayap. Sepanjang siang dan malam mereka tidak pernah berhenti untuk berkata, "Kudus, kudus, kudus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang." Yohanes melihat makhluk-makhluk itu memberikan kemuliaan, hormat, dan ucapan syukur kepada Dia yang ada di atas tahta. Ia melihat para tua-tua tersungkur dan menyembah, melemparkan mahkota-mahkota mereka ke hadapan tahta itu. Mereka berkata kepada Allah, "Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena Engkaulah yang telah menciptakan segala sesuatu." Kemudian Yohanes melihat sebuah gulungan kitab di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Seorang malaikat yang gagah perkasa bertanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu?" Tidak ada seorang pun di surga yang layak, tidak ada seorang pun di bumi yang layak, tidak ada seorang pun di bawah bumi yang layak. Yohanes mulai menangis dengan keras karena tidak ada seorang pun yang layak. Akhirnya salah satu dari tua-tua itu berkata, "Lihatlah, singa dari Yehuda mampu membuka gulungan kitab itu, dia layak."
Kemudian Yohanes melihat seseorang berdiri di dekat takhta itu. Dia berdiri seperti seekor anak domba yang telah disembeli, yang mengambil gulungan kitab itu, dan para tua-tua serta makhluk-makhluk itu tersungkur di hadapan Yesus sang anak domba. Mereka menyembah dia dan menyanyikan sebuah nyanyian baru. Yohanes mendengar beribu-ribu malaikat mengelilingi takhta itu. Mereka berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Yohanes mendengar semua makhluk di mana-mana, di surga, di bumi, di bawah bumi, di laut, menyembah anak domba bersama-sama. Yohanes menangis ketika ia melihat bahwa tidak seorang pun layak untuk membuka gulungan kitab itu. Kemudian Yohanes melihat anak domba yang telah dibangkitkan. Dia adalah anak Allah, yaitu Yesus. Yesus mati di kayu salib agar kita dapat memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Yesus layak, dia layak menerima segala pujian, kehormatan, dan berkat. Start recording penjelasan sekolah minggu 15 Juni dimulai dalam 1, 2, 3, ya. Nah, kids, video tadi diambil dari kitab yang paling terakhir, yaitu kitab Wahyu, pasal 4 dan juga pasal yang kelima. Nah, suatu hari Allah menunjukkan kepada Yohanes, penulis kitab Wahyu ini, tentang sesuatu yang bisa dilihat tentang surga. Nah, di sana ada makhluk-makhluk yang ketika Yohanes ini melihat, semuanya bilang, Kudus, kudus, kuduslah Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Apa ini artinya? Yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, artinya adalah bahwa Yesus itu selalu ada. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, dia sudah memerintah sebagai raja. Dia tidak punya awal, tidak punya permulaan. Dia adalah raja atas segala sesuatu, dan suatu hari Yesus akan datang kembali untuk memperbaiki segala sesuatu. Lalu Pak Yohanes juga melihat ada sebuah gulungan kitab di tangan dia yang duduk di atas tahta. Siapa yang bisa membuka gulungan kitab itu? Alkitab mengatakan Yohanes menjadi sangat kecewa, sangat sedih karena tidak ada satupun yang bisa membuka gulungan kitab itu. Kecuali satu orang ini. Yes, benar. Yang bisa membuka satu-satunya adalah Yesus, si anak domba, gitu ya. Yesus adalah satu-satunya yang bisa membuka gulungan kitab itu. Gitu ya. Yesus bisa membuka gulungan kitab itu karena apa? Karena dia menjadi korban. Dia disembelih seperti domba ini. Dia mencurahkan darahnya, mencucurkan darahnya. Untuk apa? Untuk membayar harga dosa kita. Di mana? Di atas kayu salib. Ketika Yesus kemudian datang mengambil gulungan kitab itu, semua yang melihat, semuanya tersungkur, lalu menyembah dia. Nah, kids, siapakah satu-satunya pribadi yang layak menerima penghormatan, pujian, dan semua kemuliaan? Ya, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib seperti anak domba bagi dosa-dosa dunia. Dia juga satu pribadi yang sudah memenangkan peperangan melawan dosa dan maut. Lalu kemudian bangkit seperti seekor singa yang kuat. Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena Yesus berkorban, karena Yesus memenangkan peperangan, maka dia satu-satunya yang layak untuk kita hormati, untuk kita puji dia, dan untuk kita muliakan dia. Nah kids, Pak Yohanes menangis ketika dia mungkin di awal melihat tidak ada satupun orang yang bisa membuka gulungan kitab itu. Tetapi anak domba Allah yang sudah mati di atas kayu salib, tapi juga sudah bangkit, yang mampu untuk membuka gulungan itu. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Yesus yang kita kenal, dia layak untuk kita puji, kita hormati, dan kita mendapatkan berkat olehnya. Nah kids,
Yesus adalah satu-satunya pribadi yang mengasihi kita. Alkitab mengatakan demikian karena dia sudah mati. Seperti seekor anak domba yang melalui darahnya untuk membayar dosa-dosa kita. Dan seperti seekor singa yang hebat dan kuat yang menyelamatkan kita dari hukuman maut dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kids, pengorbanan dan kehidupan Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya dia selalu layak untuk kita hormati, kita tinggikan, dan kita muliakan. Suatu hari, Tuhan Yesus akan datang kembali dan semua orang akan menyembah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena lewat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini kami tahu betapa Tuhan sayang dengan kami. Engkau adalah anak domba yang memberikan hidupmu dan tubuhmu, darahmu, supaya kami disucikan dosa-dosa kami. Dan Engkau seperti singa yang kuat yang menyelamatkan kami dari hukuman dosa dan bahaya maut yang harusnya kami terima sebagai orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena ini biarlah kami selalu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan kami berani untuk menceritakan Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.